gede oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini dengan saya sebagai host Karisa Yuriko Ailani. Kali ini saya tidak sendirian, saya membawa bintang tamu yang akan menemani podcast kali ini, yaitu Elviana Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Elviana Amelia. Senang sekali rasanya karena aku dapat berkesempatan untuk menghadiri podcast pada hari ini dengan host Carissa Yuriko Ailani. Topik pembahasan kita kali ini adalah sejarah keturunan di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Saya sangat penasaran sekali bagaimana bisa Minangkabau menjadi satu-satunya yang mengikuti garis keturunan ibu atau matrilineal. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu matrilineal. Jadi, aku akan menjelaskan apa pengertian dari matrilineal ini. Matrilineal itu berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan lineal yang berarti garis. Dan secara istilah, matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau pihak ibu. Dengan kata lain, suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Nah, setelah mengetahui pengertian dari matrilineal, kamu tahu nggak apa satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal ini? Satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal ini yaitu suku Minangkabau. Jadi, dibandingkan dengan suku-suku di Indonesia, hal ini bisa dikatakan cukup unik ya. Awalnya suku Minang ini menganut sistem patrilineal, namun karena suatu hal, diubahlah garis keturunannya ini. Jadi, diubahnya sistem patrilineal ini menjadi matrilineal memiliki sejarah. Dan sejarahnya begini. Berawal pada masa kepemimpinan Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang di Minangkabau yang diserang oleh Panglima Perang Kerajaan Majapahit, yaitu bernama Aditya Warman. Datuk Katumanggungan berupaya keras mencari cara agar peperangan benar-benar terhindar dan tidak terjadi di bumi Minangkabau. Hingga akhirnya saat Aditya Warman sampai di ranah Minangkabau, ia disambut baik dan penuh keramah tamahan. Tidak sampai situ saja, utusan Istana Pagaruyuang juga menawarkannya untuk meminang Putri Jamilah, yaitu anak dari Datuk Katumanggungan ini. Dan Aditya Warman akan diangkat menjadi raja. Lalu, karena itukah garis keturunan Minangkabau diubah? Yap, tepat sekali. Sang Datuk mencari cara agar keturunan Putri Jamilah nantinya tetap menjadi orang Minangkabau dan agar orang-orang tahu bahwa keturunan Putri Jamilah juga mendapatkan warisan dari kerajaan Minangkabau, bukan warisan dari kerajaan Majapahit atau dari Aditya Warman. Oleh karena itu, ditetapkanlah adat Batali Bacambua di Minangkabau yang langsung merubah struktur masyarakat Minangkabau pada saat itu hingga masa kini. Oh, aku tahu maksudnya ini. Adat Batali Bacambua ini mengatur hubungan antara bapak dan mama. Intinya, di dalam rumah tangga terdapat dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan bapak, kedua, kekuasaan mama, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu. Nah, iya seperti itu maksudnya. Sekarang kita kembali ke topik awal,
yaitu tentang sistem matrilineal. Tujuan utama dari sistem matrilineal ini yaitu untuk menjunjung tinggi martabat manusia dengan memberikan emansipasi seimbang atau persamaan hak kepada lelaki dan perempuan. Jadi, berdasarkan tujuan tersebut, seorang perempuan berhak bukan untuk melarang atau menolak kesepakatan-kesepakatan yang diambil di luar pengetahuannya. Tentu, namun tujuan lain dari sistem ini adalah untuk keselamatan hidup kaum perempuan. Oh, begitu ya. Apa karena menurut kodrat kaum perempuan bertulang lemah, sehingga meskipun seorang perempuan tidak lagi mempunyai seorang suami, ia masih tetap bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya karena adanya harta pusaka yang menjadi miliknya. Benar begitu, kan? Ya, dengan kata lain, sistem matrilineal tersebut bukan hanya untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga dan melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan. Berarti matrilineal ini lebih condong begitu kepada perempuan ya? Iya, betul. Sistem matrilineal di Minangkabau ini juga memiliki beberapa keunikan loh. Wah, cukup menarik. Apa saja itu? Yang pertama, nama sukunya menggunakan garis keturunan ibu. Oh, jadi jika suku yang menggunakan sistem matrilineal ini memiliki anak, laki-laki ataupun perempuan, mereka akan menggunakan nama suku dari pihak ibunya. Begitu ya? Benar sekali. Nah, keunikan dari sistem matrilineal yang kedua ini yaitu pernikahan eksogami. Kamu tahu nggak apa itu pernikahan eksogami ini? Pernikahan eksogami ini pernikahan yang harus dilakukan di luar kelompok atau suku sendiri ya. Iya, tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memperluas hubungan antar suku dan menjaga keragaman genetik serta sosial dalam masyarakat. Eksogami ini juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar suku, mendorong kerjasama, dan mengurangi potensi konflik dalam masyarakat yang lebih luas. Bermanfaat sekali ya fungsi dan tujuan dari eksogami ini. Lalu apa keunikan lainnya dari sistem matrilineal ini? Keunikan ketiga dari sistem ini adalah peran perempuan dalam struktur kekeluargaan. Maksudnya adalah mereka bertanggung jawab dalam mengatur dan menjaga keluarga besarnya. Oh, jadi hal ini menunjukkan bahwa kedudukan tinggi perempuan dalam berkeluarga. Betul. Lanjut pada keunikan yang keempat, yaitu konsep pembagian harta warisan. Menurut hukum adat Minangkabau, seseorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau dari mamaknya, yang merupakan harta pusaka tinggi. Menurut hukum adat, hanya sekadar menguasai atau memakai harta pusaka, akan tetapi tidak dibolehkan menjual atau menghibahkan harta kepada sesiapapun. Jika lancang menjual harta warisan tanpa seizin nenek mama, siap-siap saja dikucilkan bahkan bisa berurusan dengan polisi. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan harta pusaka tinggi ini mengalami pergeseran karena beberapa faktor seperti pendidikan, perantauan, ekonomi, dan lainnya. Sehingga harta pusaka tinggi dapat dijual, akan tetapi harus atas persetujuan mama, kepala kaum, dan seluruh kaum, ya kan? Iya, benar sekali. Hanya itulah informasi yang dapat aku sampaikan pada podcast kali ini. Aku sangat berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi maupun kesalahan dalam perkataan. Seru sekali karena dapat mengetahui keunikan-keunikan sistem keturunan dan lain-lainnya yang ada di Minangkabau. Aku mengucapkan banyak terima kasih pada tamu kali ini, Noviana Amelia. Aku rasa cukup sampai di sini diskusi singkat kita ya. Aku Karisa Yuriko Ailani dan
Aku Elviana Amelia. Izin pamit dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.